8027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan melengkapi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Cynthia Nurika, Magister Pendidikan, mengenai bagaimana hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Dan bagaimana hubungan tersebut dengan melakukan pengaitan dengan contoh pada jenjang SD atau SMP dan juga SMA. Di sini saya akan mengambil contoh pada jenjang SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang etika, nilai, dan juga moral. Etika adalah aturan sopan santun atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Etika biasanya ditentukan oleh lingkungan atau situasi. Misalnya, etika di sekolah berbeda dengan etika yang ada di rumah. Contoh di SD. Dengan mengangkat tangan, siswa belajar tertib dan menghargai giliran bicara, yang penting dalam proses diskusi dan pembelajaran aktif. Sementara itu, salim kepada guru menumbuhkan rasa hormat dan hubungan positif yang menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga kondusif. Selanjutnya adalah nilai. Nilai adalah suatu prinsip atau hal yang dianggap penting dalam hidup seseorang. Nilai itu seperti kompas batin yang membimbing kita untuk memilih mana yang benar dan juga mana yang baik untuk diri kita. Contoh di dalam sekolah dasar. Bu, saya mau mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan. Ini, Bu. Bu, saya juga. Bu, ini tugasnya. Bu, saya juga. Ini. Terima kasih ya sudah mengumpulkan tugas tanpa diingatkan. Itu tandanya kamu sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Nilai tidak terlihat secara langsung, tapi bercermin dalam keputusan dan pilihan yang ada dalam diri. Nilai yang kuat membuat anak tumbuh dengan karakter yang baik. Selanjutnya adalah moral. Moral adalah suatu tindakan nyata yang menunjukkan apakah seseorang itu baik atau tidak baik. Moral adalah hasil dari gabungan antara etika dan juga nilai, yaitu saat kita benar-benar melakukan hal yang baik. Contoh di dalam sekolah dasar. Masa kayak gitu aja nggak bisa sih? Jangan ditertawakan. Mending kita belajar bareng-bareng. Moral terlihat dalam perilaku sehari-hari. Anak yang punya moral baik akan berbuat baik bukan karena takut, tapi karena sadar akan hal itu benar. Kesimpulannya adalah etika itu tentang cara bersikap sopan santun, nilai itu adalah prinsip dalam hati, dan moral itu adalah perilaku nyata yang menunjukkan kita adalah seseorang yang baik. Maaf, Bu, saya lupa. Saya juga, Bu. Seorang siswa yang tidak mengerjakan PR akan diberikan hukuman positif yang tidak merendahkan siswa oleh gurunya. Hukuman itu seperti membacakan cerita atau tugas yang telah dikerjakan di depan teman-teman mereka. Hukuman ini tetap mendidik karena melatih kepercayaan diri dan juga tanggung jawab seorang siswa, serta memberi motivasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman seperti ini mendukung pembelajaran yang berkarakter dan juga membangun individu setiap siswa. Saya mengambil beberapa teori. Yang pertama yaitu teori pendidikan karakter menurut Thomas Lincona. Isi teori tersebut yaitu menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan akademik saja, tetapi juga membentuk karakter moral yang terdiri dari nilai, etika, dan juga kebiasaan baik seorang siswa. Jika anak terbiasa menerapkan etika seperti salim dan juga sopan santun terhadap gurunya, nilai seperti tanggung jawab dan moral seperti tidak mengejek sesama teman, maka pembelajaran jadi lebih efektif karena karakter
mendukung proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, yaitu isi teorinya adalah membagi perkembangan moral anak dalam beberapa tahap, dari taat karena takut hukuman hingga mampu memahami nilai-nilai universal seperti keadilan dan juga empati. Anak SD umumnya ada di tahap awal, moralitas prakonvensional, jadi hukuman yang bersifat mendidik penting untuk menanamkan pemahaman benar atau salah sambil membentuk moral mereka secara bertahap. Yang ketiga yaitu saya mengambil penelitian dari Ratna Megawangi 2007 yang isi penelitiannya adalah pentingnya holistic education di sekolah dasar yang tidak hanya fokus pada akademik saja, tapi juga nilai-nilai karakter seperti jujur, peduli, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap guru. Teori dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai, etika, dan juga moral adalah pondasi kuat seorang karakter anak, dan hukuman yang edukatif memperkuat pembelajaran karakter. Jika semua itu berjalan dengan selaras, maka tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai secara utuh, baik kognitif maupun efektif. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan saya kurang memenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika menjadi tertib, nilai membentuk sikap, moral tampak dari tindakan. Hukuman yang mendidik membantu anak belajar dari kesalahan. Semua itu adalah bagian penting dalam pembelajaran yang sukses di sekolah dasar. Karakter baik adalah dasar dari pembelajaran yang bermakna.